Oke, kali ini juga kita ada ini email, 2 email yang masuk. Kita baca dulu ya di sini. Pagi Mas, perkenalkan saya terjerat pinjol, banyak yang udah gali lubang tutup lubang. Terakhir udah nggak kuat bayar pinjolnya, pay later 20 jutaan, es pinjam 1 juta, kredit pos 10 juta kurang, ada kami 4 juta kurang, kredit pintar 6 juta, esi cash 14 juta. Yang baru galbay esi cash 2 minggu, mohon bantuannya. Yang lain belum telat rawatan semua, tapi udah nggak kuat bayar karena usaha sedang down. Saya kira dengan minjam di pinjol buat usaha bisa bantu kembangin usaha, ternyata malah bikin buntung, bunga yang besar malah diarahin, dan mohon arahannya dan bantuannya. Oke. Ngutang untuk usaha ya. Ngutang untuk kebutuhan produktif, ngutang untuk kebutuhan hidup, ngutang untuk kebutuhan konsumtif. Sekarang saya pertanyakan sama Anda, pinjol meminjamkan uangnya kepada Anda, tujuan mereka untuk apa? Tujuan mereka silahkan isi di kolom komentar. Pinjol meminjamkan uang mereka kepada Anda, tujuannya untuk apa? Ya, benar dia ingin membantu untuk perkembangan usaha Anda, atau pinjolnya ingin berusaha kepada diri Anda? Ya, coba Anda jawab di kolom komentar. Pinjol meminjamkan uang kepada diri Anda, gunanya untuk apa? Ya, pinjol membentuk aplikasi berupa pinjaman online dinamakan dengan era digital yang bisa kita download bebas di Play Store. Tujuannya buat apa? Tujuannya dulu, gitu loh. Isi di kolom komentar, ya. Karena ini banyak penyesalan di akhir ya. Ini kita juga mau mengedukasi untuk yang baru-baru juga. Ya. Pinjol, ya. Makanya ada aplikasi digital yang di dalamnya kita bisa akses ajukan pinjaman, kita download dari Play Store. Tujuan pengembang itu membuat aplikasi seperti itu adalah untuk usaha mereka. Ya, untuk usaha mereka. Jadi dengan Anda meminjam uang mereka, berarti usaha mereka laris manis, laku. Dan sekarang Anda meminjam juga kepada mereka untuk usaha Anda. Ya, ini 2 kali lipat ini. Belum tentu usaha Anda akan berkembang, sementara Anda akan membayar uang kepada orang yang meminjamkan uang ini dengan bunga yang ada. Ya, karena dia usaha, dia mengharapkan untung juga. Ya, jadi hebatan mana usaha Anda daripada pinjol? Ya pasti hebatan pinjol. Ya, pinjol meminjamkan uangnya kepada Anda, tujuannya untuk untung timbal balik supaya usaha dia selalu lancar. Ya, Anda minjam uang pinjol, Anda belikan dagangan dengan berharap modal sekian bisa dijual sekian dengan keuntungan, tapi keuntungan tadi akan Anda serahkan kepada pinjolnya. Ya, kalau iya dagangan Anda ini lancar, kalau tidak, ansuran ini tetap selalu ada. Ya, disinilah orang-orang selalu kalah ketika memulai dan membuka satu usaha. Ya, bank meminjamkan duit kepada Anda itu apa tujuannya? Ya, udah pasti dong dia juga usaha, itu usaha. Ya, dia ingin untungnya, dia ingin labanya juga. Anda meminjam untuk kebutuhan produktif. Dengan Anda beli barang, nanti harga jual Anda akan mendapatkan untung. Keuntungan ini akan Anda sertakan untuk membayar cicilan Anda. Jadi Anda akan lama prosesnya. Kalaupun Anda akan sukses, lama prosesnya. Anda harus lengkapin dulu ini. Ya, soal hutang yang Anda bikin ini, Anda harus bayarkan dulu dengan bunganya. Karena bunganya itu adalah laba dari orang yang meminjamkan. Kalau Anda penjualan dari barang Anda yang melebihi dari modal yang ada, itu adalah laba dari diri Anda. Ya, makanya saya selalu ingatkan, memang nggak ada yang bisa melarang Anda berhutang untuk kebutuhan usaha, nggak ada. Tapi pikirkan dengan matang. Orang yang memberikan pinjaman kepada Anda, dia memang usahanya adalah meminjamkan uang. Semakin banyak orang meminjam, semakin sukses usaha dia. Anda meminjam uang untuk kebutuhan usaha Anda, belum tentu usaha Anda ini akan berkembang seperti usaha dari yang meminjamkan uang ini. Ya, itu dipikirkan matang-matang. Silahkan Anda cerna lagi ucapan saya, seperti apa kalimat yang tepat supaya Anda bisa paham gitu. Intinya tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan hutang sehebat apapun Anda mengendalikannya. Ya, pasti orang itu akan mengalami
naik turun, naik turun, naik turun. Dan Anda naiknya entah kapan, turunnya sering. Ya, jadi kedepannya jangan ada lagi, apalagi ini meminjam sama pinjol dengan bunga yang sangat besar, itu nggak akan terkejar. Sedangkan di bank aja masih banyak orang yang KO dengan bunganya yang sudah ditentukan sangatlah kecil. Kayak KUR itu, kredit usaha rakyat itu, kan kecil bunganya, itu masih banyak orang yang kalah. Apalagi dengan pinjol yang bunganya cukup fantastis dan besar banget. Ya, ini dipikirkan gitu loh. Saya tahu semua Anda ini pengen nih, kalau bisa saya ini memberikan pinjaman kepada Anda yang nonton, itu bahagia banget gitu loh. Ya, tapi kalau bisa jangan dibiasakan ngutang, apalagi untuk kebutuhan usaha. Ya, jangan dibiasakan. Jadi berapapun modal yang ada, coba putarkan dulu. Kita lihat dulu putaran dari usaha kita ini memang memungkinkan atau tidak dengan kita melakukan pinjaman modal. Nanti modal ini akan kita balikan dengan bunga-bunga yang ada. Makanya dipikirkan lebih matang. Ya, bayar karena usaha saya lagi down. Oke, saya kira dengan meminjam di pinjol buat usaha bisa membantu ngembang usaha, ternyata malah bikin buntung. Ya pasti dong, usaha tidak jalan, ansuran terus. Ya, makanya saya masih ingat itu kata dari Koro Sakti, ansuran itu pasti, rezeki ini misteri gitu loh. Kalau ansuran Anda pasti bayar setiap bulannya, tapi rezeki Anda belum tentu mendapatkan setiap bulannya. Ya, ada yang rezekinya segini sebulan, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang biasa-biasa saja. Ya, tapi ansuran tetap sebanyak itu sampai lunas. Ya, jadi ya sudah, kalau memang tidak mampu, nanti ketika Anda berkomunikasi dengan pihak debt collector atau pihak CS dari aplikasi, sampaikan keadaan Anda, ketidakmampuan Anda, ketidaksanggupan Anda. Kalau mereka mengerti, syukur, nanti Anda bisa pelan-pelan usahakan dan negosiasi nanti berapa yang diberikan keringanannya. Kalau mereka tidak bisa memberikan Anda toleransi ataupun keringanan, ya sudah, Anda tinggal terima resikonya. Resikonya yang paling terberat, nama masuk dalam skor kredit bermasalah. Ya, habis itu lagi ini ada, Assalamualaikum Pak, bagaimana kalau misalnya pinjol nggak bayar sama sekali, apakah dampaknya? Dampaknya Anda akan terjadi kesetresan yang terus menerus, terjadi kepanikan yang terus menerus. Habis itu Anda akan diteror, telepon tidak akan berhenti, Anda akan ditakut-takuti. Yang paling kejam adalah Anda memikirkan sesuatu yang tidak ada, tapi Anda yang ketakutan. Itu yang paling kejam. Biasanya saya menyebutnya dengan drama yang ada di pikiran Anda. Ya, jadi kalau risikonya yang fatal itu memang semuanya lahir dari pemikiran Anda. Kalau risiko yang disebutkan oleh OJK sesuai dengan POJK itu adalah skor kredit bermasalah, lewat dari 90 hari harus dihentikan penagihan dan data wajib diserahkan. Tapi kenyataan di lapangan, lewat dari 90 hari tetap ditagih, data tidak diserahkan. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semuanya. Kalau bisa ulang-ulang nonton video ini supaya Anda benar-benar paham. Karena kalau satu kali atau dua kali Anda tonton video ini, Anda tidak akan paham. Karena apa? Karena pemikiran Anda masih panik. Tapi coba jeda-jeda buat nontonnya, tapi tontonnya sampai habis gitu ya. Dan sisanya boleh bergabung di dalam grup WhatsApp. Nanti kita bisa berdiskusi dan konsultasi lebih detail lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.